Halo guys, kembali lagi bersama saya di The Zencraft Channel. Di video kali ini kita akan bahas ikan baramundi guys. Kenapa kita bahas ikan baramundi? Karena ikan baramundi ini ikan unik yang seru buat dibahas guys. Apanya yang seru buat dibahas? Jadi ikan baramundi ini punya keunikan guys. Keunikan dia di bagian habitatnya. Jadi ikan baramundi ini kalau kita bilang air tawar, nggak bener juga. Dibilang air payau, ya agak-agak bener sih. Dibilang air laut juga nggak sepenuhnya benar. Jadi sebenarnya hidup di air apa ikan baramundi ini? Apakah aerobik atau mungkin aerator? Enggak ya guys ya. Jadi ikan baramundi ini hidup di air. Nah, kita akan bahas keunikan dari ikan baramundi ini dan juga perawatannya. Langsung saja kita menuju ke topik utama. Jadi sebenarnya ikan baramundi ini hidup di air laut waktu kecil guys. Jadi waktu dia baru lahir sampai masa juvenile atau remaja, itu dia hidup di air asin atau air laut. Lalu dia semakin besar, dia akan berenang dan bermigrasi ke sungai dan air tawar guys. Jadi baramundi besar itu rata-rata sudah full air tawar. Dia, kalau kalian tahu, dia kebalikan dari ikan salmon. Ikan salmon itu kan lahir di sungai. Waktu lahir dia di sungai. Dan dia semakin besar bermigrasi ke lautan, guys. Jadi bisa nggak sih sebenarnya ikan baramundi itu dipelihara di akuarium full air tawar kayak gini? Jawabannya adalah bisa. Nah, kenapa bisa? Karena ikan baramundi ini sebenarnya punya potensi untuk hidup 100% di air tawar. Terus gimana ciri-cirinya ikan baramundi itu sudah adaptasi ke air tawar atau belum? Ciri-ciri ikan baramundi yang sudah air tawar kalian bisa lihat di sini guys. Di sini saya punya ikan baramundi beberapa ekor. Kalau kalian lihat, ada yang ekornya masih silver atau masih abu-abu gitu. Ada yang ekornya sudah agak-agak coklat. Lalu ada juga yang di sini punya corak putih. Ada juga yang tidak punya corak putih alias cuman coklat-coklat agak abu-abu gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri ikan baramundi yang sudah adaptasi di air tawar guys. Kalau dia sudah nggak punya corak putih, artinya dia sudah full adaptasi. Kalau dia masih ada corak putih kayak gini, artinya dia belum 100% adaptasi di air tawar guys, alias masih membutuhkan garam. Nah, kalau kalian misalkan baru dapat beli ikan atau dapat ikan baramundi ini dan kalian masih melihat corak putih, sebaiknya kalian masih harus tambahkan garam ikan guys. Garam ikan ya, bukan garam meja atau garam dapur, karena garam dapur itu mengandung yodium yang nggak baik buat ikan. Sedangkan garam ikan itu garam murni yang nggak ada yodiumnya guys. Biasanya kalau ikan baramundi belum full adaptasi ke air tawar dan kalian kasih garam, biasanya dia akan menyedot-nyedot gitu guys, karena dia secara organ, secara badannya dia masih membutuhkan kadar garam pada air. Selain itu, ikan baramundi ini adalah ikan predator. Dia makan yang punya daging pokoknya ya. Tapi setelah saya amati, ikan baramundi ini lebih agresif waktu malam hari guys. Jadi saya pernah kan ngasih makan ikan baramundi saya ini waktu lampu kondisi menyala. Dan nggak terlalu nyamber, maksudnya nggak terlalu agresif dalam ngejar makanannya itu. Lalu waktu saya matikan lampunya, terus saya kasih makan lagi, dia lebih aktif, lebih gesit, lebih nyamber lah, pokoknya kayak gitu. Jadi saya simpulkan kalau sebenarnya ikan baramundi ini semi nokturnal atau dia lebih suka berburu di tempat gelap atau di malam hari guys. Jadi kalau mungkin kalian punya ikan baramundi yang kurang nafsu makan,
caranya saya sarankan kalian matikan lampu kalian, terus kasih pakan hidup, mungkin ikan moli atau ikan komet, ikan lele juga bisa. Pastikan kondisi gelap atau matikan lampunya guys. Terus kalian tinggal tuh, kalau kalian besok lihat lagi dan ternyata ikan yang kalian berikan sudah habis, berarti selamat, ikan barramundi kalian sudah adaptasi di akuarium kalian. Belum di air tawar loh ya. Air tawar atau enggaknya itu di indikatornya ya dari yang tadi. Siripnya agak coklat dan juga badannya sudah nggak ada corak putih guys. Ikan barramundi ini bisa besar banget, jadi kalian perlu menyiapkan akuarium yang cukup besar. Dia bisa besar sampai 1 meter guys. Ya walaupun growth rate atau tingkat pertumbuhannya cukup lambat sih ya, tapi bisa 1 meter. Dia punya saudara namanya Nile perch atau Lates niloticus. Kalau ini kan dia Lates calcalifer kan. Nah, dia punya saudara sultan atau saudara mahal namanya Lates niloticus. Dia bisa besar banget guys saudaranya ini guys. Dia emang full air tawar. Tapi dia bisa mencapai maksimum size 2,5 meter guys. Ini kan cuma 1 meter ya. Jadi besar banget. Ini beberapa foto dari Lates niloticus yang besarnya dibanding Lates calcalifer si ikan barramundi guys. Nah, besar banget kan ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan tentang ikan barramundi. Kalau kalian mungkin masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah guys. Dan kalau kalian mungkin suka dengan video ini, atau suka dengan saya, atau suka dengan ikan barramundi, kalian bisa tinggalkan like dan jangan lupa subscribe guys. Karena subscribe itu gratis guys. Kalau kalian beli ikan kan bayar. Nah, kalau kalian subscribe itu gratis. Dan ada kemungkinan dapat giveaway dari saya. Jadi kalian juga bisa subscribe gratis dan juga dapat ikan gratis. Oke, mungkin cukup sekian video saya hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.